Kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya, dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut.